يا عظيم أنت العظيم. Di semua materi yang ada di dunia ini, bahkan pernah terjadi di semua materi-materi yang ada di alam semesta ini, pernah terjadi semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Yang ada hanyalah Sang Pencipta saja. Maka semua yang di alam semesta ini dengan berbagai macam jenisnya, namanya, kelompok-kelompoknya, ras-rasnya, ini semuanya pernah mengalami tidak dikenal oleh siapapun dan tidak mengenal siapapun. Enggak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Begitu pula semua manusia, pernah terjadi kepada dia ini sama sekali tidak dikenal oleh siapapun. Yang di sini banyak orang-orang tua yang sudah punya anak. Semuanya pasti sebelum anaknya lahir atau sebelum menikah, dia nggak pernah bayangkan akan punya anak yang bentuknya seperti sekarang yang ada di rumahnya itu. Bisa ngomong, bisa gerak, bisa nyangkal, bisa ngomel. Ya, anak-anak kita ini dulu sama sekali nggak masuk dalam memori kita, sama sekali. Bahkan seluruh alam semesta pernah terjadi kepada semuanya, mereka tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itulah diantara yang diterangkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada. Allah berkehendak untuk menciptakan alam semesta, menciptakan dunia, langit, menciptakan manusia dan jin, menciptakan yang Allah kehendaki untuk diciptakan. Akhirnya wujudlah sekian banyak penciptaannya Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka dari urutan kronologi yang barusan kita dengar, akhirnya timbul satu kesimpulan bahwa ciptaan-ciptaan Allah seberapapun hebatnya, seberapapun bahayanya sepertinya, hakikatnya tanpa Allah mereka tidak bisa buat apa-apa. Bahkan ada pun tidak tanpa dikehendaki oleh Allah. Menimbulkan satu kesimpulan bahwa berharap kepada selain yang menciptakan itu adalah salah alamat. Takut kepada selain yang menciptakan itu adalah salah tempat. Meminta kepada para makhluk adalah salah kantor kita datang. Sebagaimana makhluk ini sebelum diciptakan tidak mampu buat apa-apa, bahkan ada aja tidak. Selepas ada, tanpa Allah mereka tidak bisa buat apa-apa.
Maka itulah diantara yang diajarkan oleh Nabi kita, supaya kita menafikan upaya kita, usaha kita, kekuatan kita, dan kekuatannya seluruh makhluk dan usahanya seluruh makhluk. Tanpa Allah tidak akan bisa datangkan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa Allah usaha, upaya, kekuatan itu tidak ada. Akhirnya hidup itu tenang karena tawajuhnya, konsentrasinya, berharapnya hanya kepada tempat, hanya kepada zat yang memang layak untuk itu, dan hanya satu saja, yaitu Allah. Di dunia ini yang bisa tenang di kalangan orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang mempraktekkan imannya dalam sikap-sikapnya. Selain orang beriman, hidupnya itu kalang kabut, isinya kecemasan, isinya ketakutan, isinya harapan yang salah ditempatkan. Maka orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang lemah imannya, di antara ciri khas kehidupan mereka adalah perlu hiburan, karena hidupnya tidak tenang sama sekali. Masuk rumah perlu dihibur, pergi ke tempat-tempat hiburan perlu dihibur, tidur pun nempelkan di kupingnya hiburan-hiburan biar terhibur. Kasihan, hidupnya itu sengsara, merana, tidak jelas arahnya, karena dia belum membetulkan keyakinannya. Itulah yang dikatakan para ulama, man wajadallaha wajada kulla syai'. Siapa yang menemukan Allah, siapa yang keyakinannya benar kepada Allah, wajada kulla syai', dia telah mendapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai', dan barang siapa kehilangan Allah, dia tidak paham bertauhid yang benar, maka dia telah kehilangan segalanya. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, di samping beliau sibuk di dalam menyebarkan keilmuan, membuat majelis-majelis kebaikan, di antara kegiatan beliau adalah pergi ke medan-medan pertempuran. Berangkat yang risikonya nyawa satu-satunya bisa lepas dari badan yang satu-satunya. Bukan berangkat bawa kompor, berangkat mungkin pulang tinggal nama. Al-jannatu tahta zilalis suyuf, sabdanya. Surga itu letaknya adalah di bawah bayangan-bayangan pedang. Dibacok ngelak, terus lepas nyawanya sampai surga. Di tengah-tengah beliau bertempur, beliau turun dari kudanya. Beliau membentangkan alas tidurnya, tidur di tengah-tengah kecamuknya pertempuran. Ini namanya jagoan beneran. Kalau tidur tengah-tengah dengar ngaji itu orang yang belum sarapan, kurang gizi atau bagaimana. Diajak ngomong kok ngantuk, berarti ini ada kurang freshnya. Maka teman-temannya tanya kepada beliau, loh kok tidur di tengah-tengah pertempuran? Bahaya Syekh, mau praktek tauhid. Manusia itu nggak bisa datangkan manfaat atau madarat. Maka bentangkan alas tidurnya, tidur ngorok di tengah pertempuran. Tengah-tengah beliau tidur,
sekian banyak orang telah terkorban dan dikorbankan. Tengah-tengah beliau tidur, ada salah satu musuh Islam melompat menduduki beliau, sebentar lagi mau memenggal kepala beliau, membunuh beliau. Maka beliau bangun dari tidur, loh, di atas badan saya kok sudah ada orang mau bunuh saya. Beliau tidak melawan, beliau lihat saja. Tengah-tengah beliau lihat, ternyata ada panahnya orang Islam yang mengenai orang tadi, pluk, langsung tumbang. Beliau meneruskan tidur lagi. Orang itu kalau sudah imannya benar, di tengah pertempuran bisa bahagia dan tenang, tidur ngorok. Tapi kalau orang itu imannya belum dipraktekkan, bersama istri, pengantin baru tengkar, pengantin baru malah pingsan. La ilaha illallah. Ini orang tuh kalau tauhidnya dipraktekkan nikmat. Melihat makhluk-makhluk itu bagaikan boneka-boneka yang ditali dengan kudrah dan iradahnya Allah. Kalau Allah berkehendak, dia bergerak; nggak berkehendak, dia nggak bergerak. Kalau Allah berkehendak, dia ngantuk; nggak berkehendak, dia nggak ngantuk. Kalau Allah berkehendak terkesan, nggak berkehendak, nggak berkesan. Tawajuh hatinya hanya kepada Allah. Akhirnya dia mandang makhluk dengan pandangan yang benar. Ini ciptaan Allah. Ini digerakkan oleh Allah. Maka kalau saya ada masalah dengan makhluk, yang bisa menyelesaikan hanya penciptanya, hanya penggeraknya, hanya pemutusnya, hanya Allah. Waktu suka, waktu duka, hatinya hanya terpaut dan bergantung kepada Allah. Dapat nikmat, ingat Allah. Siapa yang dapat nikmat, ingat Allah. Allah akan kekalkan nikmatnya. Dapat musibah, ingat Allah. Siapa kena musibah kemudian ingat Allah, Allah akan datangkan solusi kepada dia. Orang itu kalau mempraktekkan imannya, susah dapat pahala, bahagia dia dapat bahagianya, dapat pahalanya lagi. Kaya banyak sedekahnya, miskin cepat masuk surga. Di dunia tidak dihormati, malah sedikit hisabnya. Tidak punya orang yang mengikuti dia, malah tidak banyak urusan-urusan dengan hamba-hamba Allah. Di dunia banyak pengikutnya, banyak pahalanya, sekian banyak orang setor pahala kepada dia. Serba menguntungkan. Itulah kehidupan orang-orang yang telah mempraktekkan imannya. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah berkehendak untuk memilih hamba-hambanya yang suci untuk jadi jalan-jalan menuju ridhonya, untuk jadi panutan-panutan yang pasti. Kalau ikut mereka pasti sampai ridhonya, sampai ke surganya, kekal abadi dalam kenikmatan yang tidak ada putus. Mereka lah para anbiya. Arsalal anbiya adawi fatanah, yang mana beliau-beliaunya adalah orang-orang yang sempurna kecerdasannya. Nggak ada nabi yang nggak cerdas, dan kecerdasannya ketingkatan yang paling tinggi. Maka selain Nabi, kok nganalisa Nabi, otaknya nggak nyampe. Bisidqi, yang semuanya punya sifat as-sidq, jujur, tidak pernah bohong. Apa yang diceritakan sesuai dengan kenyataan. Karena ceritanya adalah sumbernya dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah, terbimbing oleh wahyu. Bagaimana bisa keliru? Ulaika alladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Tidak ada yang berhak menyalahkan mereka selain Allah sendiri. Tidak ada yang berhak menegur mereka selain Allah sendiri.
yang lainnya kok ikut-ikutan negur dan nyalah-nyalahin, kualat harus memperbarui imannya lagi. Mereka adalah satu-satunya pintu di zamannya masing-masing untuk kaumnya masing-masing. Di zamannya masing-masing untuk kaumnya masing-masing, satu-satunya pintu untuk menuju surga. Tidak lewat mereka pasti tersesat. Tidak lewat mereka pasti nggak sampai ridhonya Allah. Tidak lewat mereka pasti tidak beruntung. Dipastikan pasti buntu. Wat-tabligh, yang diantara kesibukan-kesibukan mereka adalah menyampaikan agama, mengajak orang kepada agama. Siapa pimpinan-pimpinan hidayah? Ada sebagian nabi berdakwah pada kaumnya, menyampaikan agama pada kaumnya, tapi tidak ada satupun kaumnya yang menerima ajakannya. Datang sendirian, berdakwah sendirian, berjuang sendirian, sampai akhir hayat nggak ada yang ikut sama sekali. Kalau matahari datang ke Temboro, kemudian orang Temboro nggak melihatnya, yang salah bukan mataharinya, yang salah orang-orang Temboro yang pada balkon. Kalau Nabi datang saudara-saudara kaumnya menyampaikan hidayah, menyampaikan iman yang benar, amal yang benar, kemudian kaumnya nggak dengar, yang salah bukan nabinya, kaumnya buta hatinya, tertutup dari hidayah, maka nabinya tetap beruntung dengan keuntungan yang sempurna. Kaumnya yang tidak mau beriman gagal total, sempurna dalam kegagalannya. Wal amanah, semuanya di puncak sifat bisa dipercaya. Dalam mempraktekkan iman dan amal tidak ada yang lebih sempurna melebihi para anbiya. Siapapun tidak akan mungkin bisa sampai derajatnya para anbiya. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, "Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihi." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Sayyidina Abu Bakar seorang diri, kemudian ditimbang dengan seluruh umat, yang termasuk umat itu adalah Sayyidina Umar. Ditimbang, imannya Sayyidina Abu Bakar melebihi seluruh umat, mulai zaman Nabi Adam sampai umat yang akan muncul menjelang hari kiamat nanti. Yang beriman, Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi imannya, para ulama maksimal memberikan gelar kepada beliau sebagaimana dinukilkan oleh penyusun tafsir Ibnu Katsir, afdalul khalqi ba'dal anbiya. Sayyidina Abu Bakar adalah makhluk terbaik selepas para nabi. Sifat amanah yang ada pada para anbiya adalah sampai tingkatan yang makruh pun tidak pernah mereka lakukan, apalagi yang haram. Yang makruh pun tidak pernah beliau lakukan, apalagi yang haram. Itulah para anbiya. Allah memberikan firman-Nya, bimbingannya kepada para anbiya. Para anbiya menyampaikan kepada umat. Maknanya para hadirin, kesimpulan ringkasnya, yang pemilik itu hanya satu, yaitu Allah. Kemudian yang maha satu ini telah mengirim para anbiya yang diberi berita dari Allah sendiri untuk disampaikan kepada umat. Maknanya kalau berita-berita itu datang dari para anbiya, datangnya adalah dari pemilik yang asli, pemilik dunia,
pemutus dunia, pencipta dunia, pengatur dunia. Maka berarti apa yang disampaikan oleh para anbiya itu terjamin. Dijamin, terjamin, pasti. Apa yang disampaikan itulah kebenaran, itulah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Semua program-program di dunia ini yang tidak disampaikan oleh para anbiya, program dunia, program amal, program apapun, itu spekulasi, tidak ada yang berani jamin. Bahkan yang punya program sendiri nggak berani jamin. Coba tanya kepada Pak Amerika. Pak Amerika, kalau saya ikut kamu, apakah pasti masuk surga? Nggak berani jamin Pak Amerika. Biden lu nggak berani jamin. Presiden Amerika sekarang Biden, nggak berani jamin. Apakah kalau saya dagang bersama Tuhan mesti dapat laba? Nggak berani jamin. Apakah saya kalau ikut Tuhan mesti tenang hati saya? Nggak berani jamin. Jadi semua program-program yang bukan dari para anbiya, para hadirin, itu semuanya mungkin iya, mungkin tidak, mungkin banyak nggak iya, nggak ada yang jamin. Baik pun program dunia, apalagi program agama. Kita tanya pada orang-orang Cina, hei orang-orang Cina, apakah saya kalau hutang pada kamu nanti saya bisa bayar? Saya nggak berani jamin, yang penting saya hutang. Semuanya nggak ada yang berani jamin. Kita punya relasi bisnis. Coba kamu tanya, kalau saya dengan kamu kongsi untuk buat satu pabrik, apakah kamu berani menjamin nanti pabriknya mesti menguntungkan? Tidak berani juga. Masya Allah. Tetapi kalau ikut para anbiya, untuk siapapun menguntungkan. Keadilan untuk semuanya, untuk si kaya, si miskin, si rakyat, si raja, untuk yang terhormat dan yang tidak terhormat. Orang miskin sholat 5 waktu, untung. Orang kaya sholat 5 waktu, untung. Raja sholat 5 waktu, untung. Yang tidak sholat 5 waktu, semuanya, siapapun, untung semua. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala telah hadiahkan kepada kita generasi terbaik yang belajar langsung kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat yang dijamin Nabi, orang-orang terbaik selepas para anbiya. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku 'alal 'alamin, melebihi seluruh makhluk. Banyak ulama mengartikan al-'alamin yakni al-makhluqin, selain para nabi dan para rasul. Para sahabat itu ajib para hadirin. Belajarnya langsung kepada Sayyidul Anbiya. Kita ini sering dengar, Masya Allah, karomahnya seorang kiai yang telah belajar kepada seorang wali. Kita telah banyak dengar karomah-karomahnya, murid-muridnya Sunan Ampel. Telah banyak mendengar karomah-karomahnya muridnya si Abdul Qadir Jailani, belum lagi si Abdul Qadirnya. Kita telah banyak mendengar karomah-karomahnya wali-wali yang lain, sebab dia belajar pada orang-orang yang wali juga. Bagaimana kalau orang itu belajar langsung kepada pimpinannya, seluruh pimpinan hidayah, pimpinannya seluruh nabi, seluruh rasul? Wah, orang ini memang super istimewa. Mereka telah dapat jaminan keselamatan dari Allah. Kalau bahasa mudahnya, mereka dapat salam langsung dari Allah. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Salam dari Allah atas hamba-hambanya yang telah dipilihnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud hamba-hamba yang dipilih ini adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya ajib para hadirin. Setiap orangnya adalah pimpinan hidayah. Ikut siapapun dari kalangan sahabat pasti dapat hidayah. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum.
sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang, pimpinan-pimpinan hidayah. Dengan siapapun kalian ikut dari kalangan mereka, pasti kalian akan dapat hidayah. Sahabat yang masyhur, khulafaur rasyidun, atau yang di bawahnya Asyarul Basyaratul Jannah, atau di bawahnya Ashabul Badar, atau di bawahnya Ashabul Uhud, atau di bawahnya Ashabul Bi'adir Ridwan, atau sahabat seterusnya. Walaupun sekecil-kecilnya sahabat, kita ikut beliau, kita dapat hidayah. Maka ada seorang sahabat di dalam hadis riwayat Tirmidzi pengen bertemu berdakwah dengan seorang penguasa waktu itu di zamannya Bani Umayyah. Maka sahabat tadi bilang pada bagian menjaga pintu, sampaikan, saya sahabat Nabi yang bernama ini pengen bertemu dengan itu tuan kamu, pengen menyampaikan sesuatu. Maka akhirnya pembantunya menyampaikan kepada pejabat tadi, Tuan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama si Fulan pengen ketemu dengan Tuan. Maka orang tadi bilang, kok namanya nggak terkenal, saya nggak kenal, baru dengar nama sahabat begini. Paling itu Khusalatu Ashabi Muhammad, mungkin sahabat bagian yang gerecean, bagian yang nggak bermutu paling. Maka sahabat tadi dengar omongannya pejabat itu. Maka beliau senyum. Beliau mengatakan, laisa fina khutsalah. Kami ini tidak ada yang tidak bermutu para sahabat. Al-khutsalah fiman ba'dan. Ini tidak bermutu itu terjadi pada generasi orang iman selepas sahabat. Kalau dalam kalangan kami nggak ada, semuanya bermutu. Wali kabeh tidak ada yang turun mutunya nggak ada. Di sahabat yang begitu banyak tadi para hadirin, ada yang mengatakan jumlahnya 124.000. Dinukilkan dari Imam Syafi'i, beliau menduga bahwa jumlah sahabat adalah 60 ribuan. Sebagaimana dalam keterangan dalam Muqaddimah itu sahabat sendiri. Satu pun di antara tidak ada di kalangan sahabat yang tuli ada. Karena Allah telah pilih beliau-beliaunya ini untuk jadi wakil-wakilnya Nabi menyampaikan agama. Orang itu nggak usah turi para hadirin, ngantuk, nggak usah ngantuk, agak ngantuk aja sering salah paham. Bagaimana kalau turi? Masya Allah, sering salah paham. Yang buta, ada sahabat yang buta. Muadzinnya Nabi salah satunya adalah buta, yang gantian dengan Sayyidina Bilal buta. Tetapi kalau sudah urusan tuli kan, yang Allah telah berfirman dalam Qur'annya, beliau-beliaulah yang telah diresmikan menjadi sebaik-baiknya umat. Sayyidina Umar berkomentar, ini ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini ayat ini hanya untuk sahabat, kata Sayyidina Umar. Maka Allah berfirman dengan firman-Nya kuntum, perkara ini sudah terjadi, kalian telah menjadi. Ini orang yang hadir di sini belum lahir, bagaimana sudah menjadi? Andaikan itu untuk seluruh umat tanpa persyaratan, tentu Allah akan berfirman bukan gunakan fi'il madhi, Allah akan berfirman dengan gunakan isim. Isim itu gak ada kaitan dengan zaman. Antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Akhirnya semuanya masuk. Tetapi Allah berfirman dengan kuntum, berarti untuk yang telah. Andaikan selepas sahabat kiamat para hadirin, ayat ini tetap berlaku untuk para sahabat. Untuk selain sahabat, kata Sayyidina Umar, harus mengikuti sifat-sifatnya sahabat yang disebut di situ itu. Kalau enggak akan masuk.
ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang tidak baik, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalau tiga hal ini ada, berarti kita ini ngikuti para sahabat. Kalau ngikuti para sahabat, untuk keramat gandul, ikut-ikut menjadi sebaik-baiknya umat. Itulah harapan kita. Salah semuanya ini adalah hadirin, menyempurnakan tiga sifat ini. Perbaiki iman, kemudian jadikan sebagian kesibukan kita adalah memperjuangkan agama ke pojok-pojok dunia sampai kita meninggalkan dunia. Salah semuanya ini. Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijrah, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW berangkat haji beliau yang terakhir, haji perpisahan dengan umat. Beliau berangkat diikuti oleh sahabat dari berbagai pelosok negeri. Mungkin itu adalah perkumpulan terbanyaknya Nabi selama hidup beliau dengan seluruh umat. Umat yang dengar Nabi berangkat, yang mampu mereka usaha sebanyak mungkin berangkat. Dan mereka rata-rata tahu ini mungkin Nabi memang sudah terakhir kali akan haji. Beliau berangkat disertai para laki-laki, para remaja, para wanita. Namanya wanita, sebagian bawa anak-anaknya juga, Masya Allah. Maka Nabi mulai manasik haji diikuti oleh umat beliau terbanyak waktu. Beliau menyampaikan arahan-arahan, beliau menyampaikan kewajiban-kewajiban, beliau menyampaikan iman yang benar, amal yang benar, arahan-arahan beliau selama manasik haji. Terjadi keajaiban yang luar biasa. Orang yang di depan Nabi, di pojok, di tempat yang jauh, di kemah-kemah, semuanya mendengar sabda-sabda dan arahan Nabi seakan-akan dia duduk di depan Nabi. Haji wada di bulan Dzulqa'dah ini kita rasakan tenangan Hajjatul Wada. Maka Nabi menyampaikan di Mina, di Arafah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Sampai ringkasnya semua yang perlu disampaikan telah tersampaikan. Nabi bertanya kepada yang hadir, apakah kalian sudah apakah kalian sudah bersaksi bahwa saya telah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan? Maka sahabat semua yang hadir, ya, engkau telah menyampaikan apa yang telah perlu disampaikan. Kemudian Nabi bersabda, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan kepada umat. Semua yang telah mendengar arahan-arahan saya, yang hadir di majelis-majelis saya ketika manasik haji ini, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, yang hadir supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka ini adalah pengangkatan resmi dari Nabi. Semua sahabat diperintahkan, diberi kewajiban, diberi tanggung jawab untuk menyampaikan agama kepada yang tidak hadir di majelis itu. Yang tidak hadir siapa? Ya seluruh dunia yang tidak hadir. Akhirnya para sahabat bertahap-tahap bergerak ke seluruh dunia, sampai yang wafat di negeri Hijaz tidak lebih dari 10.000 kata sebagian ulama. Yang jumlahnya anggap saja 60.000, berarti 50.000 berangkat. Jumlahnya 124.000, berarti yang 100 berapa? 113 berangkat. Masya Allah. Maka kita luangkan waktu untuk berangkat. Kita injak pojok-pojok dunia dengan kaki kita ini untuk daftar menjadi sebaik-baiknya umat, niru orang yang telah sukses
sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka untuk itu semua siapa yang niat negeri jauh, silahkan untuk maju.